Bukti forensik menunjukkan bahwa Kim mengalami kekerasan fisik sebelum kematiannya. Setelah dihabisi, tubuh Kim dimutilasi lalu dibuang ke laut oleh Madsen dalam upayanya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Bagaimana seorang jurnalis berbakat berakhir dalam tragedi yang mengerikan di kapal selam buatan seorang insinyur yang hebat. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah kejahatan, tapi juga misteri yang mengungkap sisi gelap manusia. Ini adalah cerita tentang Kim Wall dan Peter Madsen. Sebuah peringatan bahwa obsesi, jika tidak terkontrol, bisa berubah menjadi bencana. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari kita mulai. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2017 yang lalu, Kim Wall, seorang jurnalis lepas berusia 30 tahun, terakhir kali terlihat hidup di pelabuhan Copenhagen, Denmark. Dia dijemput oleh Peter Madsen, yang adalah seorang insinyur perkapalan, untuk wawancara eksklusif di kapal selam buatannya bernama UC3 Nautilus. Madsen mengundang Kim ke kapal itu untuk wawancara dan menuliskan kisah hidup Madsen sebagai seorang perancang kapal terkenal. Kapal selam itu adalah simbol kebanggaan Madsen sebagai seorang inovator. Namun, itu adalah hari terakhir Kim terlihat. Pertemuannya dengan Madsen menjadi kisah terakhir dalam seluruh rangkaian sejarah hidupnya. Keesokan harinya, tanggal 11 Agustus, kapal selam milik Madsen dilaporkan tenggelam, dan Madsen sendiri selamat dari kecelakaan itu. Polisi yang menerima laporan tenggelamnya kapal milik Madsen dan hilangnya Kim lalu menurunkan tim investigasi ke TKP. Dan karena polisi tahu bahwa Madsen adalah orang terakhir yang terlihat bertemu Kim, petugas kepolisian ini lalu menyelidiki dua kasus itu sekaligus. Apa yang terjadi dengan kapal Madsen? Apakah tenggelamnya kapal ini murni karena kecelakaan atau ada hubungannya dengan hilangnya Kim? Ikuti terus kisah ini dan kalian akan tahu bagaimana temuan pihak berwenang menunjukkan betapa ngeri dan betapa sadisnya si Madsen ini. Ketika polisi menginterogasi Madsen, dia mengklaim telah mengantarkan Kim kembali ke darat dengan selamat sebelum kecelakaan itu terjadi. Kim Wall adalah seorang jurnalis yang dikenal akan keberaniannya meliput cerita-cerita sulit dari zona konflik hingga isu-isu kemanusiaan. Orang dekatnya memberikan kesaksian bahwa Kim bukan hanya cerdas, tapi dia juga pribadi yang hangat dan penuh dedikasi. Di lain sisi, Peter Madsen, seorang insinyur yang brilian tapi cukup eksentrik. Madsen adalah seorang yang cerdas dan ambisius. Dia berhasil menciptakan roket dan kapal selam. Tapi walaupun memiliki segalanya, dia juga memiliki sisi gelap dalam dirinya, termasuk perilaku manipulatif dan egosentris yang membuat banyak orang yang berada di sekitarnya merasa tidak nyaman. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa kematian Kim bukan karena peristiwa spontanitas. Madsen memiliki obsesi dengan kekerasan yang ekstrem dan perilaku yang sadis. Dugaan awal menunjukkan bahwa Kim telah menjadi korban fantasi seksual Madsen. Karena ternyata dari hasil rekam jejak digital, si Madsen ini orangnya doyan mengkonsumsi konten online yang bersifat pornografi. Dari sini kita bisa menduga bahwa hilangnya Kim bisa jadi karena dibunuh. Dan seperti apa aksi pembunuhan itu? Ikuti terus ceritanya. Di kapal selam UC3 Nautilus, Kim Wall diduga diserang secara brutal.
oleh Madsen. Karena sejak awal Kim diundang ke kapal itu untuk wawancara, dia sama sekali tidak punya firasat atau menduga bahwa Madsen punya niat jahat terhadap dirinya. Kim tidak memiliki sikap antisipasi, sehingga ketika dirinya diserang secara spontan, dia benar-benar dalam kondisi yang tidak siap. Itu yang membuatnya dengan mudah berada di bawah penguasaan Madsen pada saat peristiwa itu terjadi. Selama proses penyelidikan, Madsen mengubah pengakuannya berkali-kali. Awalnya ia mengatakan Kim tewas karena kecelakaan. Tapi kemudian dia mengaku bahwa kematiannya akibat keracunan karbon monoksida. Namun, bukti forensik menunjukkan bahwa Kim mengalami kekerasan fisik sebelum kematiannya. Setelah dihabisi, tubuh Kim dimutilasi lalu dibuang ke laut oleh Madsen dalam upayanya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Setelah pencariannya intensif, tubuh Kim akhirnya ditemukan terdampar di sebuah pulau dekat Copenhagen pada tanggal 21 Agustus. Petugas penyelidik berhasil mencocokkan potongan tubuh dengan temuan bercak darah di kapal selam milik Madsen. Melalui visum, ditemukan luka akibat pisau di alat kelamin dan tulang rusuk korban ini. Dalam dakwaan, Madsen disebut memutilasi Kim. Dia menusuk badan korban dan mengikatkan sebuah pipa ke jasad korban ini, lalu menenggelamkannya. Beberapa waktu kemudian, petugas menemukan potongan kaki dan kepala Kim tak jauh dari penemuan tubuhnya. Petugas menceritakan bahwa mereka menemukan sebuah tas berisi pakaian Kim dan sebuah alat pemberat. Selain itu, mereka juga menemukan potongan kaki milik korban ini. Dan tak lama kemudian, mereka juga menemukan kepala korban dalam sebuah tas beserta alat pemberat seperti logam. Polisi kemudian melakukan autopsi pada kepala Kim dan tidak menemukan ada tanda-tanda fraktur atau kekerasan. Temuan ini bertentangan dengan keterangan Madsen bahwa Kim tewas karena kepalanya terbentur besi. Penyelidikan forensik menunjukkan bahwa Madsen telah merencanakan kejahatan ini dengan sangat matang. Dan atas semua bukti itu, Peter Madsen akhirnya ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan berencana, pelecehan seksual, dan mutilasi. Selama proses persidangan, jaksa menghadirkan bukti yang kuat, termasuk jejak DNA Kim di kapal selam dan rekaman pencarian internet Madsen terkait penyiksaan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menunjukkan penemuan sebuah rekaman video di hard drive yang diduga milik Madsen. Dalam video yang mengerikan itu, terekam seorang wanita disembelih hidup-hidup. Dan Madsen membantah bahwa hard drive itu miliknya. Dengan semua tuduhan itu, pada tanggal 25 April 2018, pengadilan memvonis Madsen bersalah atas pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Profil psikologis Madsen menunjukkan karakteristik seorang yang narsistik, obsesif, dan kecenderungan untuk mengontrol orang lain. Dia memiliki sejarah konflik dengan rekan-rekan kerjanya dan pernah menunjukkan perilaku agresif. Kasus ini mengejutkan dunia dan memicu reaksi dari masyarakat luas tentang kekerasan terhadap perempuan, terutama di lingkungan kerja. Kasus ini juga mencerminkan pola yang sering muncul dalam kejahatan terhadap perempuan di seluruh dunia, di mana pelaku seringkali adalah individu yang tidak mencurigakan, tapi memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Tragedi ini mengajarkan kita tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia dan menyoroti bahaya dari obsesi pribadi yang tidak terkendali. Untuk itu, perlu untuk selalu berhati-hati
terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang nampaknya dapat dipercaya. Nah, menurut kalian, apakah hukuman seumur hidup bagi Peter Madsen sudah adil? Atau apakah kasus ini menunjukkan perlunya hukuman yang lebih berat bagi pelaku? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, tapi juga pelajaran yang besar. Nama Kim Bol akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian dalam jurnalisme. Nah, itulah tadi tragedi yang menimpa Kim. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa.